all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Namun, Putri Salju masih menjadi makhluk dari benua Douluo. Meskipun dia adalah eksistensi baru, dia tidak bisa sepenuhnya melampaui hukum dunia ini. Itulah sebabnya dia harus menyatu dengan guru jiwa dan kemampuannya meskipun dia hidup sendiri. Jika itu orang lain, mereka hanya akan memiliki satu tempat cincin jiwa untuk menampung Putri Salju. Dalam hal itu, Putri Salju akan kehilangan sebagian dari kekuatannya. Sederhananya, itu seperti bagaimana seorang guru jiwa menyerap cincin jiwa dari binatang buas. Penguasa jiwa tidak mungkin mendapatkan semua keterampilan jiwa yang dimilikinya, dan hanya akan menyerap satu yang cocok untuk dirinya sendiri. Tetapi Putri Salju adalah tubuh yang hidup, dan dengan demikian secara alami berharap untuk mempertahankan semua kekuatannya. Namun, dia tidak bisa melakukan ini sendirian, dan membutuhkan Huo Yuhao untuk membantunya memenuhi keinginan ini. Itu sebabnya dia perlu mengambil banyak tempat. Kondisi yang dia buat di bawah terlalu unik, dia tidak mungkin meniru dia. Bahkan jika Huo Yuhao bisa menggunakan sihir kontrak yang ditinggalkan oleh Electrolux, itu masih tidak akan mendekati membuat roh lain seperti permaisuri salju. Selain itu, guru jiwa tidak akan memiliki kekuatan spiritual yang diperlukan untuk menerima roh sebanyak yang mereka inginkan, atau jiwa berdering, dalam hal ini. Itu sudah luar biasa bagi kekuatan binatang buas untuk dikompres beberapa kali tanpa pembakaran. Dan bahkan saat itu, masih ada kebutuhan untuk entitas yang kuat untuk mengorbankan akal ilahi mereka. Bagaimana mungkin Huo Yuhao meniru ini? Dari satu perspektif, kekuatan Ratu Salju akan dibatasi oleh kemampuan Huo Yuhao. Dari sudut pandang lain, dia berhasil menunjukkan kekuatannya. Setelah cincin jiwa oranye emas ketiga dan keempat muncul, 4 cincin jiwa bergerak bersama dengan cincin jiwa merah darah Ice Empress. Akhirnya, Huo Yuhao secara resmi menjadi Raja Roh. Dia bahkan menambahkan 4 cincin jiwa dalam sekali jalan. Namun, dia merasa sangat tak berdaya, karena dia tidak bisa mengendalikan keempat cincin jiwa baru ini. Mereka hanya bisa dikendalikan oleh Putri Salju. Gelombang jiwa dan kekuatan rohaninya yang bergelombang mulai tenang. Proses fusi antara roh Ratu Salju dan Huo Yuhao jauh lebih sederhana dari yang diharapkan. Dia bahkan tidak merasakan dampak apapun, dia hanya merasakan kekuatan yang lebih besar tertanam di dalam tubuhnya. Hanya dalam waktu singkat ini, dia dengan jelas merasakan tubuhnya dipengaruhi oleh 4 cincin jiwa baru. Tidak hanya kekuatan jiwanya meningkatkan takik, tetapi tulangnya, lorong dan kekuatan spiritual semua ditingkatkan. Peningkatan ke master jiwa setelah menambahkan 4 cincin jiwa sangat bagus. Kekuatan jiwa Huo Yuhao saat ini sebanding dengan jiwa kaisar. Meskipun dia merasa bahwa dia tidak bisa mengendalikan 4 cincin jiwanya yang baru, kekuatan yang mereka berikan kepadanya setara dengan cincin jiwa 30.000 tahun. Ini masih di tengah-tengah perpaduan, yang membatasi batas toleransinya. Nyonya Snow jelas masih memiliki banyak kekuatan tersisa. Dia senang setelah mengambil 4 tempat. Potensi pertumbuhan cincin jiwa ini sangat besar. Hanya saja Huo Yuhao sedikit tidak senang bahwa Putri Salju secara paksa merebut 4 tempat dan bahkan tidak menawarkannya satu keterampilan jiwa. Anak kecil ini terlalu mendominasi. Bagaimana dengan Ice Empressku di masa depan? Saya telah kehilangan 4 keterampilan jiwa begitu saja, itu pasti akan mengurangi keuntungan saya memiliki jiwa bela diri kembar. Namun, dia tidak tahan untuk menegurnya. Dia juga percaya Permaisuri Es tidak akan mengatakan apa-apa jika dia bangun. Tidak peduli apa bentuk Permaisuri Salju, itu masih kekuatannya. 1 cincin jiwa merah dan oranye mengelilingi tubuh Huo Yuhao saat mereka bergerak.
Aura liar dan mandul ais jade Empress Scorpion menghilang. Itu diganti dengan aura elegan dan damai yang tidak akan ada yang menemukan yang tidak biasa. Dia tidak merasa bahwa dia telah menjadi jauh lebih kuat, tetapi dua tuan sekte bisa merasakan perbedaan di tubuhnya. Dengan kultivasi mereka merasakan rasa bahaya darinya, rasa bahaya yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Saat tawa renyah dan jelas terdengar, sosok oranye emas kecil dan cepat merangkak keluar dari mata takdir Huo Yuhao. Itu adalah Putri Salju. Kedua tuan sekte terkejut ketika mereka melihatnya muncul lagi. Titan berkata, "Nak, bukankah dia berubah menjadi cincin jiwamu?" Huo Yuhao menjawab pertanyaan ini atas nama Putri Salju. Dia tertawa getir, dia tidak berubah menjadi cincin jiwa, tetapi menandai wilayahnya di tubuhku. Cincin jiwa hanyalah tempat baginya untuk menahan dan mengkonsolidasikan kekuatannya. Dia bisa menggunakan keempat cincin jiwa ini untuk memulihkan energinya yang sudah menipis. Secara teknis, mereka tidak benar-benar cincin jiwa, dan tidak ada hubungannya dengan saya. Petik 2. Iya. Wanita salju itu sepertinya merasakan kekesalan dalam suaranya dan menggelengkan kepalanya ke arahnya dengan sedih. Cahaya oranye emas dari tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Huo Yuhao segera merasakan niatnya. Setelah ini, yang pertama dari 4 cincin jiwanya yang baru menyala. Wanita salju mengangkat tangannya dan menunjuk serta Titan. Tiba-tiba, cahaya biru tua keluar dari jarinya. Cahaya biru tua ini mulai bubar saat melesat keluar, menelan Titan sepenuhnya. Titan berubah menjadi patung es lagi. Dia juga tidak bisa menolaknya kali ini. Dia tertawa kecil dan mulai bertepuk tangan. Kali ini Titan berjuang lebih keras, tetapi gerakannya jauh lebih lambat. Ini membekukan saya sampai mati. Anak kecil, apakah Anda menggunakan saya sebagai percobaan? Ini terlalu absurd. Hati-hati, atau aku akan memukul pantatmu. Titan menggigil ketika dia mencoba keluar dari es. Saya mengerti sekarang. Huo Yuhao tiba-tiba berteriak, memberi dua tuan sekte ketakutan. Bajingan, untuk apa kamu berteriak? Hanya karena aku tidak tahan untuk memukulnya, bukan berarti aku tidak tahan untuk memukulmu. Titan memelototi Huo Yuhao dengan marah. Huo Yuhao bahkan tampaknya tidak mendengar ancamannya, dan berkata dengan gelisah, "Saya mengerti rahasia di balik spirit." Meskipun Snow Lady telah mengambil 4 cincin jiwa, mereka juga mewakili 4 kemampuannya. Rahasianya terletak pada penyimpanan kekuatannya di dalam cincin jiwa ini, dan bahwa dia dapat menggunakannya untuk memulihkan kekuatannya. Semua ini tidak ada hubungannya dengan saya. Petik 2. Kenapa kamu begitu senang jika tidak ada hubungannya denganmu? Titan bertanya dengan ragu. Huo Yuhao menjawab, itu artinya penipisan jiwa dan kekuatan spiritual saya akan sangat kecil ketika dia melepaskan kemampuannya. Selain itu, saya juga tidak harus mengendalikan mereka. Selama periode waktu ini, saya dapat menggunakan keterampilan lain untuk melengkapi kekuatannya. Kita bahkan dapat berkoordinasi melalui indera spiritual kita. Petik 2. Dua tuan sekte sangat kuat, dan mereka segera mengerti apa yang dia maksud. Niu Tian berkata, kalau begitu, sekarang ada 2 dari Anda bersamanya. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak berlebihan. Namun, saya percaya bahwa dia dapat meningkatkan kekuatan bertarung saya hingga 30% jika dia ada di sana untuk membantu saya atau membantu saya dalam pelanggaran saya. Namun, kita perlu lebih akrab satu sama lain sebelum dia dapat membantu saya secara efektif. Petik 2. Niu Tian juga terkejut dan berkata, ini tidak sesederhana itu. Karena dia terhubung denganmu dan memiliki pikirannya sendiri, dia bahkan dapat meninggalkan tubuhmu untuk melepaskan kemampuannya. Petik 2. Roh ini jauh lebih unggul daripada cincin jiwa. Seperti yang kita duga, dia mungkin bisa mengubah hubungan antara makhluk buas dan tuan jiwa, serta mengubah kultivasi semua tuan jiwa di benua. Apa yang harus Anda lakukan selanjutnya adalah membiasakan diri dengannya dan menemukan ciri khasnya. Anda pasti juga perlu berlatih bagaimana berkoordinasi dengannya. Petik 2. Baik. Huo Yuhao mengangguk dengan tegas, dia dipenuhi dengan kegembiraan.
Ketika suatu bentuk kehidupan atau energi baru ditemukan, ada terlalu banyak hal untuk dijelajahi. Ketika dia melihat putri salju di bahunya, dia merasakan hatinya melunak. Dia menghela nafas pada dirinya sendiri. Siapa yang mengira pemimpin Three Heavenly Kings di Extreme North berakhir seperti ini? 5 cincin jiwa, 1 merah dan 4 oranye, mengelilingi tubuh Huo Yuhao. Dia dipenuhi dengan keyakinan karena kekuatan yang belum pernah dia dapatkan sebelumnya. Snow Lady, bisakah kamu kembali? Dia berkata kepada Putri Salju. Dia mengangguk, dan wajahnya berdenyut lembut. Dia berubah menjadi seberkas cahaya oranye emas yang menghilang ke dalam mata takdirnya. Dia berbeda dari Ice Empress dan Skydream Ichewong. Ketika dia memasuki tubuhnya, rasanya seperti pulang ke rumah. Dia bergerak bebas di lautan jiwa kedua dan lautan spiritualnya. Dia bisa pergi kemana saja dia mau. Dia bisa merasakan di mana dia berada, tetapi dia tidak bisa mengendalikannya. Namun, dia bisa menghubunginya jika dia mau. Mereka terhubung secara telepati dalam hubungan seperti ayah dan anak perempuan. Hei, jangan biarkan dia kembali. Sebut dia agar aku melihat. Dia terlalu imut. Saya tergoda untuk melepaskan beberapa cincin jiwa untuk membuatnya seperti dia. Titan memandang Huo Yuhao dengan marah sambil memutar tangannya. Niu Tian memelototi kakaknya, kamu ingin menjadi patung es selamanya. Lanjutkan dengan omong kosong Anda. Ayo pergi, Yuhao perlu istirahat. Anda akan melihatnya lagi ketika dia berhasil berkoordinasi dengannya. Petik 2. Saat dia berbicara, dia dengan paksa menyeret saudaranya pergi. Huo Yuhao memang harus merasakan perubahan di tubuhnya dengan hati-hati setelah benar-benar bergabung dengan roh wanita salju. Setelah mengirim 2 tuan sekte, ia dengan cepat kembali ke tempat tidurnya dan duduk bersila. Dia memfokuskan pikirannya dan mengedarkan kekuatan jiwanya. Setelah dia menggabungkan kesadarannya dan kekuatan jiwa teknik misterius surgawi, dia tiba-tiba merasa sangat jelas. Karena fusi dengan Ratu Salju, masalah dengan laut rohaninya telah diselesaikan. Kekuatan spiritualnya meningkat bukannya jatuh. Seluruh laut spiritualnya telah kembali dalam kondisi samudera tanpa batasnya. Putri Salju berenang di laut rohaninya, sesekali memancarkan cahaya oranye emas. Huo Yuhao dapat merasakan bahwa bagian dari energi asal surga dan bumi akan menyatu ke dalam tubuh Putri Salju saat ia membudidayakan, memberi nutrisi padanya. Pencurahan energi ini tidak akan mempengaruhi kecepatan kultivasinya. Sebaliknya, kecepatan yang dia kembangkan di teknik misterius surga lebih cepat dengan kehadirannya. Terlepas dari porsi energi yang diserap Putri Salju, kecepatan kultivasinya sendiri meningkat secara signifikan. Selanjutnya, ia telah menjadi Raja Roh setelah mendapatkan cincin jiwa kelima. Meskipun kekuatan jiwanya masih sedikit kaku di tubuhnya, sirkulasi keseluruhannya melonjak semakin banyak. Bagian dalam tubuhnya benar-benar diselimuti emas. Bukan hanya dari teknik surga misterius, tetapi juga kekuatan spiritualnya. Dia bisa merasakan bahwa tubuhnya berubah drastis di bawah pengaruh jiwanya yang sangat besar dan kekuatan spiritual. Seolah dia berevolusi. Dia tidak yakin berapa lama ini akan berlangsung, tetapi dia berharap itu akan bertahan selamanya. Ketika tubuhnya berevolusi, tingkat toleransinya juga akan meningkat. Laut spiritualnya terasa seolah-olah tumbuh karena kekuatan spiritual Putri Salju, tetapi perasaan itu akan hilang ketika tubuhnya semakin kuat. Setelah menyatu dengan roh wanita salju, hanya ada satu kata untuk menggambarkan kondisi Huo Yuhao, metamorfosis. Huo Yuhao menghabiskan 1 hari penuh dalam meditasi mendalam. Ketika dia membuka matanya lagi, langit sudah terang. Metamorfosis tubuhnya masih berlangsung, tetapi kecepatannya telah menurun secara signifikan. Dia melompat dari tempat tidurnya dan menggeliat. Dia hanya mendengar tulangnya retak pelan, dan dia terpana mengetahui bahwa dia telah tumbuh lebih tinggi. Bahkan ada striasi yang lebih kecil pada ototnya yang berkembang, tetapi perubahan pada kulitnya jauh lebih mencengangkan. Dia telah memperoleh kulit perunggu yang sehat setelah bertahun-tahun penanaman tanpa lelah. Meskipun kulit ini membuatnya tampak sangat maskulin, ia telah mengabaikan perawatan kulit karena jadwal kultivasinya yang sibuk, yang membuat kulitnya tampak kasar.
Setelah 1 hari dan malam berkultivasi, ia terkejut menyadari bahwa kulitnya telah sedikit memutih. Meskipun dia masih perunggu, ada lapisan cahaya redup di bawah kulitnya. Ini membuat permukaan kulitnya tampak lebih halus dan halus. Tanda-tanda penuaan yang menumpuk semuanya menghilang. Apakah saya melihat sesuatu? Ini adalah reaksi pertamanya. Dia bergegas ke kamar kecil dan menatap dirinya di cermin. Dia tertegun. Dia bahkan tidak percaya bahwa dia adalah orang di cermin. Itu masih sama dengan Huo Yuhao. Namun, tubuh dan wajahnya sepertinya telah mengalami beberapa perubahan kecil tapi aneh. Perubahan kecil inilah yang menyebabkan penampilannya berubah. Garis-garis di wajahnya menjadi lebih jelas, dan sekarang dipenuhi dengan aura maskulin. Di matanya, tatapannya yang tenang menunjukkan rasa harga diri. Kulitnya memang halus, tetapi berbeda dari kulit seorang gadis muda. Kulitnya dipenuhi aura maskulin yang sehat. Setidaknya baginya, dia merasa menjadi lebih tampan setelah perubahan ini. Dia menghadap cermin dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini masih saya? Ini seharusnya bukan perubahan yang terjadi karena peningkatan kultivasi saya. Dia akhirnya mengerti. Putri Salju adalah alasan mengapa penampilannya mengalami perubahan drastis. Dia bahkan memanggilku ayah, tapi dia sama sekali tidak mirip denganku. Saya sepertinya telah berubah karena dia. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sejak kapan seorang anak perempuan dapat mengubah penampilan ayah mereka? Namun, hal seperti itu terjadi padanya. Apakah dia membenci ayahnya karena dia terlalu jelek? Huo Yuhao tidak bisa menahan tawa pada akhirnya. Ketika dia memikirkan sesuatu, lampu menyala, dan Putri Salju merangkak keluar. Namun, dia tidak merangkak keluar dari Eye of Destiny, tetapi dadanya. Terbukti, bukan hanya tubuhnya yang berevolusi. Putri Salju juga menjadi semakin akrab dengannya. Dibandingkan dengan hari sebelumnya, Putri Salju tampaknya telah tumbuh sedikit. Dia masih bayi, tetapi dia lebih imut sekarang. Ketika dia melihat bayangannya di cermin, dia mulai terkekeh dan bertepuk tangan. Dia sedikit pemalu ketika berkata, "Anak kecil, apakah Anda membenci saya karena saya jelek?" Wanita salju menggelengkan kepalanya, tetapi mata birunya yang biru mengungkapkan niatnya untuk tertawa. Dia ingin memeluknya, tapi dia berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir. Dalam keadaan ini, dia bisa berubah kapan saja, jadi dia meraih apa-apa saat dia mencoba menangkapnya. Saat dia membuka mulutnya, dia menyedot air dari keran di kamar mandi dan meludahkannya ke wajah Huo Yuhao. Sementara dia memiliki ultimate eyes, dia masih menggigil ketika dia terkena air dingin. Dia tertawa nakal dan melarikan diri. Dia tampak sangat senang saat dia terbang. Huo Yuhao sama sekali tidak tahu bagaimana menghadapinya. Melihat bahwa dia sangat bahagia, dia juga menjadi lebih santai. Dia tiba-tiba memikirkan bagaimana jadinya jika dia benar-benar memiliki anak perempuan. Ketika dia memikirkannya, tanpa disadari dia memikirkan sosok yang terpatri dalam di benaknya. Wang Dong, apakah saudara kembarmu subur? Wajahnya memerah, dan detak jantungnya meningkat. Bagaimanapun, dia baru berusia 17 tahun, dan masih mengeksplorasi emosinya. Dia tidak menyadari ini ketika dia berkultivasi secara normal. Namun, perasaan romantis mulai berkembang dalam dirinya setelah dia bertemu Juzi dan melihat Dewi Cahaya. Oh, dua tuan sekte ada di sini. Huo Yuhao terpana mendapati bahwa dia bisa merasakan kehadiran di luar bahkan tanpa menggunakan deteksi spiritualnya. Dia bahkan tahu siapa mereka. Sebelum mereka berdua bisa mengetuk pintu, dia mengambil inisiatif untuk membuka pintu sendiri. Niu Tian tersenyum ketika dia bertanya, "Kultivasi Anda telah berakhir." Saat dia memandang Huo Yuhao, dia sedikit terkejut. "Yuhao, kenapa aku merasa kamu berbeda dari kemarin?" Huo Yuhao mengundang mereka berdua dan berkata, "Paman Niu, saya merasakan hal yang sama. Sepertinya tubuhku telah berubah di bawah pengaruh Putri Salju setelah aku menyatu dengannya. Saya tidak jelas berapa banyak akan berubah. Namun, tubuh dan kekuatan spiritual saya menjadi lebih kuat. Telepati saya dengannya juga telah tumbuh.
Bahkan kulit dan penampilan saya sedikit berubah. Petik 2. Iya. Niu Tian mengangguk dan menekankan tangannya ke bahu Huo Yuhao. Kekuatan jiwa yang lembut dicurahkan ke tubuhnya, yang tampaknya membersihkannya saat ia beredar satu putaran melalui lorong-lorongnya. Dia hanya merasakan kehangatan menyelimuti tubuhnya. Itu sangat nyaman. Yuhao, rohmu luar biasa. Niu Tian memuji dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Apa? Huo Yuhao bingung saat dia memandangnya. Niu Tian memandang Titan, tetapi menyadari bahwa dia sedang menatap putri salju dan tidak memperhatikan mereka. Dia menghela nafas dalam hatinya, sepertinya kita terlalu kesepian. Yuhao, aku melihat kondisi tubuhmu barusan. Anda harus tahu, bahwa ada hambatan yang berbeda pada tahap yang berbeda dari kultivasi master jiwa. Begitu dia menerobos kemacetan ini, kultivasinya akan meningkat secara signifikan. Salah satu tahap terbesar adalah antara cincin ke-6 dan ke-7. Jiwa bela diri Tuan Jiwa akan benar-benar membangkitkan kekuatannya, dan mereka akan mendapatkan tubuh sejati jiwa-jiwa. Petik 2. Iya. Huo Yuhao mengangguk. Dia secara alami tahu tentang ini. Niu Tian berkata, saya merasakan tubuh Anda sekarang, dan menemukan bahwa keuletan fisik Anda sudah dekat dengan seorang guru jiwa yang memiliki tubuh sejati jiwa-jiwa. Apa? Huo Yuhao tertegun. Karena dia jenius dari Akademi Shrek, dia tidak akan mengabaikan kata-kata Niu Tian sebagai angka sederhana. Dia hanya peringkat 50, tetapi dia memiliki jiwa bela diri kembar dan jiwa bela diri ultimate. Meski begitu, dia hanya peringkat 50, mil jauhnya dari peringkat 70. Dia dan Wang Dong telah bertarung dengan sage jiwa 7 cincin, Zhao Yang, sebelumnya. Sementara dia memiliki Valet Gold Bear, jiwa bela diri Huo Yuhao dan Wang Dong lebih kuat dari dia. Namun, mereka hanya berhasil mengalahkannya setelah melepaskan semua kemampuan mereka, terus-menerus menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka dan pemahaman Huo Yuhao tentang keturunan penguasa. Mengapa demikian? Itu karena Zhao yang memiliki tubuh sejati jiwa-jiwa. Sederhananya, Huo Yuhao mungkin bisa menandingi Zhao yang jika dia berada di peringkat 69. Namun, dia berada pada level yang sama sekali berbeda sejak dia mendapatkan cincin jiwa ke-7 yang memungkinkan dia untuk menggunakan martial soul true body-nya. Tidak peduli seberapa berbakatnya Huo Yuhao dan Wang Dong, mereka harus sangat berhati-hati terhadap seseorang yang memiliki tubuh sejati jiwa-jiwa. Mereka harus bekerja sama untuk melakukan perlawanan sama sekali. Bagaimana mungkin Huo Yuhao tidak terkejut setelah mendengar Niu Tian mengatakan kepadanya bahwa keuletan fisiknya dekat dengan seorang master jiwa yang memiliki tubuh sejati jiwa-jiwa. Itu seperti binatang jiwa 1000 tahun yang memiliki tubuh binatang jiwa 10.000 tahun. Niu Tian tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tidak pernah melebih-lebihkan. Ini pendapat jujur saya. Tentu saja, ini tidak berarti Anda memiliki kemampuan tubuh sejati jiwa marsial. Hanya saja tubuh Anda dapat menahan dampak dari kekuatan jiwa Soul Sage. Ini akan sangat bermanfaat untuk kultivasi Anda. Tidakkah Anda menyadari bahwa efek jiwamu pamungkas Anda pada kecepatan kultivasi Anda ternyata telah melemah selama proses kultivasi Anda? Petik 2. Huo Yuhao sedikit malu ketika dia menggaruk kepalanya dan menjawab, saya pergi ke kondisi meditasi seolah-olah saya tertidur tidak lama setelah saya berkultivasi kemarin karena metamorfosis yang saya alami. Saya tidak merasa banyak. Petik 2. Niu Tian berkata, itu normal. Kekuatanmu meningkat cukup signifikan kali ini. Penampilan seseorang berasal dari pikirannya. Jangan meremehkan perubahan kecil pada penampilan Anda ini. Tubuh Anda harus berevolusi sedikit sebelum penampilan Anda berubah. Biarkan saya memberi Anda sebuah contoh. Di dunia Beast Soul, kebanyakan budidaya Beast Soul dapat dikenali melalui penampilannya. Sebagai contoh, beberapa Beast Soul akan bertambah besar ketika mereka bergerak ke level 1000 tahun. Bagi mereka yang garis keturunan darahnya murni dan kuat, mereka akan mengalami sedikit perubahan besar selama proses evolusi. Itu karena tubuh mereka sudah dekat dengan kesempurnaan. Manusia memang seperti itu. Itu sebabnya penampilan kami tidak benar-benar berubah seiring kultivasi kami meningkat. Ketika Anda mengembangkan penampilan baru karena kultivasi Anda,
itu menunjukkan bahwa tubuh Anda telah mengalami perubahan drastis. Perubahan yang Anda alami memang bermanfaat, dan itu adalah perubahan yang dipicu dari peningkatan besar dalam kekuatan Anda. Saya dapat mengkonfirmasi bahwa Anda akan menjadi Soul Sage 7 cincin sebelum Anda berusia 30 tahun. Ketika itu terjadi, kemampuan jiwa bela diri kembarnya dan jiwa bela diri pamungkas akan sepenuhnya terwujud, dan Anda akan menjadi individu yang benar-benar kuat. Anda akan menjadi Douluo berjudul sebelum berusia 40 tahun. Di benua itu, titlet Douluo yang berusia 40 tahun tidak dianggap sangat mudah. Namun, saya belum pernah mendengar ada orang dengan jiwa bela diri pamungkas yang telah menjadi Douluo berjudul sebelum usia 40. Inilah manfaat dari evolusi ini. Petik 2. Huo Yuhao tidak menikmati kesenangan dari penilaian yang Niu Tian berikan padanya. Sebaliknya, ia bertanya dengan penuh pertimbangan, Paman Niu, apakah ini juga berarti bahwa ada orang lain yang berevolusi dalam aspek lain karena perubahan yang tidak diinginkan yang terjadi karena kultivasi mereka? Niu Tian mengangguk dan berkata, ada banyak metode kultivasi di dunia kita. Ada juga berbagai bentuk setiap metode. Anda telah mendengar tentang sekte tubuh, mereka mengalami perubahan seperti yang Anda alami. Itu juga alasan mengapa mereka begitu kuat. Evolusi mereka adalah kebangkitan kedua jiwa tubuh mereka. Meskipun saya tidak yakin teknik rahasia apa yang mereka gunakan untuk menyelesaikannya, mereka yang menjalani kebangkitan kedua akan mengalami peningkatan kemampuan yang signifikan. Bahkan cincin jiwa mereka akan berevolusi dan berubah, bersama dengan jiwa bela diri mereka. Itu sebabnya rasio sempurna cincin jiwa berbeda untuk anggota body sect. Tuan jiwa dari sekte tubuh bahkan dapat dibandingkan dengan tuan jiwa jahat dalam hal kekuatan bertarung individu. Petik 2. Huo Yuhao terkesan dengan ini, dan bertanya, Paman Niu, bisakah tuan roh jahat dipengaruhi oleh perubahan dalam kultivasi mereka? Niu Tian menjawab, tentu saja. Lebih jauh lagi, para penguasa jiwa jahat kemungkinan besar paling terpengaruh. Sebagian besar jiwa bela diri yang jahat bukanlah kejahatan bawaan. Ini juga sama untuk tuan jiwa. Mereka hanya dikategorikan sebagai penguasa jiwa jahat karena karakteristik evolusi khusus dari jiwa bela diri mereka. Sebagai contoh, budidaya beberapa jiwa bela diri membutuhkan darah segar, sementara beberapa memerlukan satu untuk terus-menerus membunuh. Begitu mereka yang memiliki jiwa bela diri mulai menjadi tamak, mereka akan semakin tenggelam dalam kebobrokan. Ketika itu terjadi, mereka akan menjadi penguasa jiwa jahat. Seiring meningkatnya budidaya mereka, mereka akan mengembangkan aura setan. Sikap dan kepribadian mereka juga akan mulai berubah karena pengaruh itu. Itu sebabnya sangat mudah untuk mengatakan kapan seseorang benar-benar seorang penguasa jiwa jahat. Aura ganas mereka biasanya dinodai dengan warna hijau gelap. Dengan kemampuan deteksi Anda bisa lebih sadar di masa depan. Begitu kamu melihat warna hijau tua berkedip di wajah seorang guru jiwa, hampir pasti dia adalah seorang guru jiwa jahat. Petik 2. Baik, Huo Yuhao mengangguk. Bimbingan Niu Tian telah memperdalam pemahamannya tentang jiwa bela diri. Dia jauh lebih terkesan oleh Master Sekte Clear Sky Sect ini. Apakah kalian berdua sudah selesai? Yuhao, bawa dia padaku. Dia membuatku pusing karena semua penerbangan. Titan sedikit tidak senang ketika dia melihat Huo Yuhao. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, Paman Tai, kamu sangat menyukai putri salju. Snow Lady, ayo. Dia menunjuk padanya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya oranye mengalir dan kembali ke Huo Yuhao. Dia meraih tangannya sebelum duduk di lengannya. Dia merasa seperti orang sungguhan kali ini, dan bukan lagi tubuh energi tak tersentuh yang dia miliki sebelumnya. Kulitnya yang halus menempel erat di lengannya. Itu sangat nyaman. Huo Yuhao hanya bisa mematuk pipinya. Kulitnya yang lembut dan aroma seperti susu yang harum yang berasal darinya membuatnya merasa puas. Iya. Wanita salju itu sedikit tidak senang saat dia mengayunkan tinjunya ke Huo Yuhao sebelum menggosok wajahnya. Huo Yuhao merasa geli ketika dia bertanya, bukankah kamu memanggilku ayah? Apakah saya sekotor itu? Petik 2. Iya. Putri salju berteriak lagi. Dia mengerti apa yang dia katakan saat ini.
Jawabannya sangat sederhana, dia berkata bahwa dia dianiaya. Ketika Titan melihat Huo Yuhao mencium pipi Putri Salju, dia tidak bisa menahan diri untuk datang dan bertanya, "Putri Salju, beri ciuman juga pada kakek. Saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan." Bagaimana tentang itu? Dia secara tidak sadar mengambil senioritasnya saat dia berbicara padanya. Putri Salju bisa mengerti kata-katanya. Dia memutar kepalanya dan melihat senyum patuh Titan. Dia menunjuk padanya dan berteriak, "Yi ya ya." Lampu biru menyala, dan Titan berubah menjadi patung es sekali lagi. Niu Tian bertanya, apa yang dia katakan? Huo Yuhao tidak bisa menahan tawa. Sebelum Titan keluar dari es, dia berbisik, dia bilang, "Cabul." Hahaha. Niu Tian tertawa keras, menakuti Putri Salju. Dia dengan cepat merangkak ke pelukan Huo Yuhao. Titan segera membebaskan diri dari es, dan sangat marah. "Gadis kecil, ini tidak adil. Dia menciummu, tetapi kamu hanya menggosok wajahmu. Mengapa Anda membekukan saya? Apa salahku kalau aku jelek?" Petik 2. Iya iya. Iya iya. Wanita salju merangkak keluar dari lengan Huo Yuhao dan berteriak pada Titan sambil menunjuknya. Apa yang dia katakan? Titan meminta Huo Yuhao menerjemahkannya untuknya. Ekspresi Huo Yuhao berubah sedikit aneh, seolah dia menekan sesuatu. Apa yang dia katakan? Titan terus menyelidiki. Huo Yuhao bertanya, "Paman Tai, apakah Anda benar-benar ingin tahu?" "Kamu tidak bisa marah." Petik 2. Titan mengangkat dadanya dan berkata, "Apakah aku mudah marah?" Huo Yuhao menjawab, dia kira-kira berusaha mengatakan bahwa itu bukan salahmu bahwa kamu jelek, tapi salahmu kalau kamu menakuti orang lain. Wajah Titan menegang. Niu Tian baru saja berhenti tertawa, tetapi dia mulai tertawa setelah mendengar kata-kata Huo Yuhao. Dia meletakkan satu tangan di bahu Titan dan menggunakan lengan lainnya untuk menahan perutnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa karena dia tertawa. Titan menatap tajam pada Putri Salju. Setelah menyimpannya selama setengah hari, wajahnya benar-benar merah. Namun, dia tidak meledak dalam kemarahan, dan hanya berteriak, "Aku memberikannya padamu." Putri Salju menjulurkan lidah padanya. Dia muncul tanpa diganggu saat dia meletakkan di tangan Huo Yuhao. Dia sangat imut sehingga mata Niu Tian bersinar terang. Titan menoleh ke Niu Tian. "Kakak, saya tidak tahan lagi." "Tidak, kita perlu memikirkan cara. Saya harus menciptakan roh juga. Ini terlalu menarik. Saya tidak tahu jiwa bela diri bisa sangat menyenangkan." Petik 2. Niu Tian membentak, "Apakah menurut Anda pembuatannya mudah? Bisakah Anda menyingkirkan cincin jiwa Anda begitu saja? Selanjutnya, roh ini terbentuk dari jiwa binatang. Di mana Anda dapat menemukan binatang jiwa yang cantik seperti manusia seperti Putri Salju? Jika Anda menemukan harimau atau singa, roh Anda akan terlihat seperti mereka." Kami membantu Yuhao menguji berbagai karakteristik roh ini karena urgensi. Kita dapat mulai dengan murid-murid junior dan melihat apakah mungkin untuk menambahkan roh. Untuk dirimu sendiri, lupakan saja. Petik 2. Titan sedikit marah ketika dia berkata, "Jika aku tahu itu, aku tidak akan meminta Wang Dong untuk mendapatkan cincin jiwa kelimanya. Bukankah roh itu lebih baik?" Petik 2. Niu Tian memelototinya, dan aura yang kuat tiba-tiba dilepaskan. Dia berkata, "Jangan membuatnya terdengar begitu mudah. Roh ini sangat ajaib. Apakah Anda pikir begitu mudah untuk membuatnya seperti dia? Yuhao, ayo pergi. Mari kita uji seberapa bermanfaat bayi oranye kecil Anda dalam pertarungan langsung. Mari kita juga melihat perubahan apa yang bisa dia lakukan." Petik 2. Baik, Huo Yuhao setuju. Jelas merupakan hal yang baik bahwa dua tuan sekte bersedia untuk menguji seberapa baik rohnya. Dengan tingkat kendali mereka atas kekuatan jiwa mereka, dia tidak perlu khawatir terluka. Titan tampak sedikit licik saat dia memandang Huo Yuhao. Dia berkata, "Nak, aku tidak tahan menyakiti celaka kecil ini. Sebagai ayahnya, Anda harus mentolerir hit untuknya." Hehehe.